Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Ahmad Zamani, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Mataram dengan NIM 25011111282 pada hari ini Rabu 8 Oktober 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN 1 Kembang Sari kelas 6 dengan materi hukum halal dan haram. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allah. Oke. Kira-kira hari ini ada yang nggak masuk nggak? Ada. Ayo, semua ya? Ya. Untuk hari ini semua sudah masuk. Ya, tapi sebelum kita lanjutkan, marilah kita sama-sama berdoa. Mungkin ada yang mau jadi pemimpin? Sapir ada yang jadi kelas. Sebelah sana. Istiqomah. Ya, mulai berdoa. Ya, mulai ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia bangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Ada yang bisa menjelaskan apa itu maaf dan memaafkan? Apa itu definisi dari maaf? Maaf itu adalah menyatakan penjelasan. Jadi kalau memaafkan itu adalah bagaimana cara. Kalau memaafkan mencari halalan dari suatu kesalahan kita. Misalnya kita pernah berbuat salah kepada orang lain, kita menyatakan maaf kepada orang lain tersebut. Nah, sehingga ada kehalalan. Nah, berbicara tentang kehalalan, kita akan membahasnya dan nyambung kepada materi kita yaitu tentang
hukum Islam tentang halal dan. Nah, coba kalian lihat sini. Nah, kira-kira kalian pernah nggak makanan atau minuman apa saja yang kalian sukai? Yang paling kalian suka itu apa saja ya? Ya, makanan apa? Es krim. Apa lagi? Sate. Sate. Sebutkan saja. Soto misalnya. Apa lagi? Minuman. Apa? Boba. Apa lagi? Ada yang lain? Teh jeruk. Es jeruk. Oh, es jeruk ya. Apa lagi? Dapat? Apa yang paling disuka? Ayam goreng. Mengapa ada makanan yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan? Nah, siapa yang bisa menjelaskan? Mengapa ada makanan yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan? Ayo, kenapa? Kira-kira bisa? Nah, kalau kalian tidak bisa, kita akan belajar sekarang. Melalui diskusi, kalian akan bisa mengidentifikasi makanan halal. Sekali lagi yang kompak. Mari Kita belajar hukum halal dan haram dalam ajaran Islam untuk kemaslahatan. Halal adalah suatu yang diperbolehkan, haram adalah sesuatu yang dilarang. Sebab halal dan haram pertama zat asalnya, dua karena sifatnya, tiga karena prosesnya. Dasar hukumnya itu Al-Quran dan hadis. Lalu lihat, mari kita hafalkan. Nah, itu adalah lagu tentang halal haram. Jadi semuanya sudah terangkum di sini ya. Tapi penjelasannya sekarang kita akan lanjutkan. Nah, pernah nggak kalian melihat ayam goreng? Pernah. Kalau minuman yang seperti ini? Tidak pernah. Nah, mengapa kalian tidak pernah menemukan seperti ini? Hah? Untuk dewasa? Bukan ya. Nah, perhatikannya gambar yang ini. Nah, ada gambar tiktak, ada gambar bakso, ada gambar teh pucuk. Nah, jadi ini teh pucuk, ini bakso, ini tiktak. Jadi gambar-gambar ini menunjukkan makanan yang sering kita jumpai. Tapi kalau yang ini, mungkin kalian tidak pernah melihatnya. Nah, dan juga tidak boleh juga ya menyentuhnya, apalagi sampai meminumnya. Nah, itu yang tidak boleh. Nah, terus pertanyaannya apa? Pertanyaannya, apakah semua makanan dan minuman itu halal dimakan atau diminum? Yang tadi itu, kira-kira, apa jawabannya? Halal. Apakah semua makanan dan minuman itu halal nggak dimakan? Tidak. Jadi semuanya kadang-kadang walaupun dia halal kelihatannya, tapi dari prosesnya, dari caranya kadang bisa membuat dia haram. Ayam misalnya, ayam itu halal atau haram kita makan? Halal. Tapi kalau ayam-ayamnya nggak bisa ya, digorok dulu. Nah, ayam itu zat asalnya adalah halal. Akan tetapi caranya misalnya dia mencuri. Mencuri kan itu perbuatannya apa? Halal atau haram? Haram. Jadi kalau sudah mencurinya haram, berarti barang yang kita makan juga haram. Ada juga caranya. Cara disembelih, tapi tidak menyebut nama Allah. Tiba-tiba dikurung asal-asal gini-gini kan ada. Atau dipelentong dia. Atau dipukul pakai batu misalnya. Mati. Dimakan. Gimana? Haram, walaupun itu halal sebenarnya. Nah, makanya terjawab dia. Walaupun semua itu kelihatannya halal, belum tentu dia halal. Ya, walaupun dia misalnya ada level halal, tapi dia mencuri caranya, dia akan haram. Nah, apakah hanya makanan dan minuman saja yang diharamkan? Tidak. Kira-kira apa juga? Barang, makanan dan minuman. Apakah yang dimakan saja atau yang diminum saja itu yang haram? Apa kira-kira yang lain?
apakah hanya makanan saja atau apa namanya minuman saja yang haram? Makanya kalau tidak apa juga? Ya, sudah tidak bisa. Selain makanan, selain minuman, apa saja yang diharamkan atau dihalalkan? Bagus. Perbuatan juga. Mencuri perbuatan atau enggak? Perbuatan atau enggak? Perbuatan itu, ya. Berarti haram atau halal? Nah, itu juga ya, bukan hanya makanan, tapi perbuatan juga ada yang dihalalkan, ada yang diharamkan. Oke. Kita lanjut. Nah, kita akan kerja kelompok. Ini supaya cepat ya. Kerja kelompok ini kita sudah membaginya menjadi apa namanya 5 kelompok. Setiap 5 kelompok itu ada 4 orang. Nanti Pak Guru akan bagikan LKPD-nya. Yang sudah saya informasikan yaitu membawa bekas makanan ataupun makanan yang sudah ada isinya juga silakan dikeluarkan. Jadi masing-masing kelompok itu minimal dia punya 2 bekas makanan atau makanan yang sudah ada juga ya, tapi jangan dimakan sekarang. Nah, silakan disiapkan. Nanti Pak Guru akan bagikan LKPD-nya. Bagikan LKPD-nya. Jadi nanti filter nanti itu dibuang ya, karena di sampah. Kalau bisa taruh di kantongnya. Nah, oke. Di sana sebelum perhatikan itu ada lakukan observasi pada produk makanan terkait halal dan haram. Tuliskan hasilnya dengan lengkap. Silakan kalian teliti dia. Nama produk apa nama produknya? Tulis dia nabati. Produsen, tahu namanya produsennya? Siapa yang produksinya? PT apa namanya? Tulis dia. Nomor BPOM. Ada nomor BPOM bilangnya di sini. Tahu maksudnya? Ada di sana ya. Jadi di apa namanya? Di makanan yang kalian lihat itu ada di sana BPOM. Terus berat bersihnya berapa? Tulis dia berat bersihnya. Terus tanggal kadaluarsanya di sana tulis dia juga. Ada expired bilangnya di sana X. Kalau dia tulisannya X, kadang-kadang dia tersembunyi dia. Kalau yang ini ada tulis apa namanya. Nah, yang bilang expired nanti kalian tulis dia. Ini dia. Ini tanggal lalunya ya. Nah, jadi ada tanggal expirednya. Jadi tulis juga. Dan di sini yang terakhir adalah centang dia kalau dia ada label halal atau haramnya. Kalau haram berarti dia silang misalnya, tapi jangan centang dia yang silang. Nah, itu caranya mengerjakan. Silakan kalian kerjakan apa namanya sesuai petunjuk yang sudah ada. Ayo silakan tulis namanya, nama kelompok kalian di sini. Nama kelompoknya di atas. Nama kelompok ada di atas sini. Di kotak tapi di paling bawah tempatnya ya. Ada nama kelompoknya di sini, tulis berapa orang nama kelompoknya, tulis dia nama kelompoknya. Terus apa namanya? Nama produknya. Kalau kalian tidak paham, angkat tangan. Apa yang dipahami? Oh, PT-nya mana-mana tulisnya. Coba lihat. Mana-mana ini. Ya. Produsen itu yang membuat jajan itu ya. Membuat jajan. Apa yang dipahami? Nama produknya iya, misalnya Roma Malkis. Terus nama produsennya siapa yang membuatnya? Dari PT apa dia? Tulis dia di sana ya. Nanti ada kan nomor BPOM. Itu juga. Terus bersihnya, barangnya ada yang tidak halalnya. Oh ada ya. Biar kalian simpan aja. Ya. Nomor BPOM. Nomor BPOM itu adalah ini kan ya.
memeriksa obat-obatan ya, bukan yang menentukan apa namanya hal dari makanan, ya. Kalau yang PPOM, silakan. Waktunya Pak kasih 15 menit aja ya, tidak usah banyak-banyak. Ya, isi sampai bawah ya. Apa lagi? Yang mana? Berat bersihnya itu berapa gram dia? Nah, ini berat keseluruhannya ya. Nah, kalau berat bersihnya itu berat keseluruhan isinya yang ini, isi jajannya itu berapa gram dia misalnya di sini? Nah, itu informasi gizinya namanya. Tidak ada gram, tidak ada. Oh itu ada. Ya, apalagi? Kan itu sudah ada isi. Yang mana? Tanda kadar. Oh ya, kalau yang tulisannya X, bilangnya itu X itu tandanya adalah expired. Ya. Nah, nomor DPOM-nya kan sudah ada di sini kan dia. Nomornya ini dari ini. RIND 2. Itu namanya nomor DPOM. Tanggal kadaluarsanya biasanya ya. Pak Guru yang nanya apa arti label halal? Kenapa ditaruhkan ada label halalnya? Hanya diskusikan dia, ya. Kenapa ada label halalnya? Apa? Sorry. Sudah? Ya. Jadi BPOM itu adalah badan apa bilangnya? Pemeriksa obat makanan. Jadi dia cuma memeriksa apakah makanan itu layak dimakan enggak, atau makanan itu bisa berbahaya enggak. Itu maksudnya. Jadi setelah itu nanti masih makan kelompok untuk mempresentasikan hasil ya. 3 semuanya 3 kelompok 3. Silakan kelompok 3. 1 2 3. Oke. Aku hapuskan supaya nggak dapat lagi. Nanti kalau yang kelompok terakhir harus saya dipotong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang makanan halal dan haram. Oke, bagus. Lanjut. Nama produk Sasimo Sana Sini Mau. Produsen PT Fujita Food Family. Nomor BPOM 03188800104052. Berat bersih 18 gram. Tanggal kadaluarsa SP 0305/2026. Checklist halal. Terus yang Nama kedua. produk Harami. Produsen PT Pelangi Jaya Indonesia. Ini siapa yang makannya di Nomor sini? BPOM 0428880032000940. Berat bersih 220 gram. Tanggal kadaluarsa SP 15/06/2026. Oke, terus. Checklist halal. Oke, selanjutnya. Apa arti label halal? Ya. Apa arti label halal? Mungkin dari namanya lain kan. Makanan yang bisa dikonsumsi. Makanan yang bisa dikonsumsi katanya. Ya, apa arti label halal itu? Terus selanjutnya. Apakah semua produk dengan izin BPOM sudah pasti halal? Jelaskan. Terus. Semua produk dengan izin BPOM bisa dimakan. Bisa dimakan, tapi itu aja. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ada tanggapan nggak dari kelompok lain? Tidak. Sudah pas? Ya. Sudah pas. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Silakan kita akan lanjut ke kelompok 1. Kelompok 1 ini di depan. Oke, singkat-singkat caranya ya, supaya depan. Ya, kelompok 1 silakan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Kami dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1 akan
dan mendapatkan label halal. Nah, terus apa penjelasannya? Coba tulis satunya. Yang kedua ya. Singkat-singkat. Nama produk kedua, Lalapa, dari produsen PT Giri Indonesia Dairy. Sudah terdaftar BPOM. Berat bersihnya 37. Tanggal kadaluarsanya 24/09/2025. Sudah terdaftar halal ya. Kesimpulan produk 1. Apa arti label halal? Untuk mengetahui makanan atau minuman itu halal atau tidak. Apakah semua produk dengan izin BPOM sudah pasti halal? Jelaskan. Tidak semua produksi itu halal karena halal di kemasannya, tetapi tidak tahu bagaimana cara pembuatan produksinya. Ya. Oke, kemudian kemampuan kalian bisa atau enggak, atau sudah paham atau enggak di materi ini. Oke. Nah, sekarang karena untuk menyimpulkan dari hasil diskusi kalian, ya dari kalau ada label halalnya, berarti itu sudah diakui, sudah sudah dicap oleh Badan Penyelenggara Kehalalan atau dari MUI ya. Itu capnya dari MUI. Ya, dari apakah makanan itu halal atau enggak. Nah, kalau yang di BPOM itu adalah menyangkut bagaimana makanan itu layak dimakan atau enggak, berbahaya atau enggak. Nah, itu bedanya. Jadi ada ketentuannya, kalau memang ada label halalnya berarti itu sudah halal. Tapi kalau memang tidak ada label halalnya, nah itu perlu ditanyakan. Ya, kita cari solusinya. Apakah dari asalnya, apakah dari produksinya benar atau enggak cara membuatnya, itu nanti kita akan cari dia kalau memang tidak ada labelnya. Oke, kita akan lanjutkan ke selanjutnya, yaitu menjawab pertanyaan. Nah, jadi Om sudah buatkan ini juga. Nah, siapa yang kena namanya ini, dia akan menjawab. Jadi nanti tidak semuanya. Silakan bicara. Supaya ya. Nah, soalnya 10 aja. Silakan dipilih nomor berapa. Gini aja. Ah, gitu. Oke, nomor 1. Apa yang harus kita lakukan terhadap suatu yang halal? Menghindarinya, melarangnya, boleh menggunakannya, mengabaikannya. Pilih mana jawabannya? Dipukul. Kita lihat. Oke. Sekarang kita putar lagi, siapa yang dapat? Lihat. Sabira. Silakan Sabira. Kita hapus dan supaya dia tidak dapat 5 kali nanti. Oke, pilih nomor berapa? Pilih nomor berapa? Nomor 3. Oke, nomor 3 dibuka. Manakah yang bukan termasuk contoh makanan yang halal? Yang bukan. Lagi. Oke, luar biasa. Selanjutnya, siapa yang kena namanya? Atau kalian lah yang pernah sih? Siapa yang kena? Akila. Oh, udah. Akila. Ini namanya. Mana Akila? Nah, ya. Oh, belum. Ayo pilih nomor berapa? Nomor 5. Nomor 5. Definisi halal adalah yang mana? Segala sesuatu yang dilarang oleh syariat, kegiatan yang harus dilakukan setiap hari. Yang mana? Sesuatu yang diizinkan oleh syariat. Oke, luar biasa. Jadi itu pertanyaannya.
selanjutnya. Zara yang betul. Sakila. Saya kasih lah. Kobrol. Buruan yang kena dengan. Oke, kita lihat buruan bisa nggak menyelesaikan. Nanti kalau dia ulang dia nanti. Kalau nggak benar, ini nomor berapa? Nomor 7. Lihat nomor 7. Di mana hukum halal dan haram ditetapkan? Di mana hukum halal? Oh, luar biasa, dia langsung jawab. Kira-kira oke, saya jawab. Mudah-mudahan sampai 10 aja. Simpulannya ya. Dari penjelasan dari pertama sampai ke diskusi, apa sih maksudnya halal itu? Apa sih maksudnya halal itu? Jadi halal adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Jadi kalau tidak diperbolehkan, tidak ada ketentuannya, tanya-tanya dulu. Jadi harus kita tahu dulu bahwa makanan itu layak atau halal tadi. Berarti halal itu adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan dan dikonsumsi. Ya. Sedangkan kalau yang haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan. Apa kita pelajari hari ini? Bagaimana bacaan kalian dalam tempat kalian itu yang senang itu di mana? Apakah di diskusinya atau di kuisnya? Nanti kita balik mana kan kuis supaya kalian itu bisa paham ya. Bukan belajar juga, bukan hanya pas ulangan baru belajar. Jadi setiap hari ya. Nanti kuis kita perbanyak lagi ya untuk kuis. Oke. Nah itu kita refleksi untuk hari ini, dan untuk pelajaran selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana hukum halal dan haram itu diterapkan atau jadi pedomannya kita itu apa? Apakah Al-Quran, apakah hadis, apakah ijtima? Nah itu akan kita pelajari nanti di lain kali ya, di pembelajaran selanjutnya. Oke, itu saja yang saya sampaikan untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan berdoa ya. Silakan, ada yang memimpin doa? Atau langsung kita kasih. Thank you.